Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya teman-teman mahasiswa semua? Sehat-sehat kah? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, Pak. Oke, sudah ada Abdul Malik Rashid, Hibatullah Faisal, Fadli Hadianto, Muhammad Sain Sahyudin, Raffi Erlangga ya. Oke, baik, langsung aja ya. Untuk menghemat waktu ya, supaya kita ini kan sudah masuk hari ke nanti malam ya. Nanti malam itu mayoritas ya masjid-masjid sudah mulai mengadakan apa namanya ya Qiyamul Lail ya. Qiyamul Lail karena sudah masuk malam ke-21 gitu ya, mayoritas. Nah, artinya biar kita bisa istirahat gitu ya kan. Karena ini kan sudah istilahnya apa ya? Sudah mulai gaspol gitu ya. Kita mulai gaspol. Oke, jadi kita mungkin tidak berlama-lama dan mohon maaf sebelumnya di pekan-pekan yang lalu di hari Jumat ini kita banyak kepotong ya, banyak kepotong, baik itu kepotong libur tanggal merah ya, terus kepotong lagi dengan apa ya kemarin itu hari pertama puasa ya, siapa lagi ya, banyak ya kita di hari Jumat ini. Oke baik, langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang mana telah memberikan kepada kita semua dan keluarga kita berkah, rahmat, nikmat ya, serta apa ya, karunia-Nya ya. Berkahnya, nikmat-nikmatnya tidak hanya nikmat materi, tapi juga nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat inayah, dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak dapat kita bandingkan, ya, tidak dapat kita bandingkan dengan yang ada di dunia ini. Salawat dan salam tercurah kepada uswatun hasanah kita, ya, Nabi Allah Muhammad SAW yang telah membawa Islam dari kegelapan menjadi terang benderang sehingga kita semua dapat merasakan nikmatnya memeluk agama Islam khususnya di negeri Indonesia ini. Salawat juga tercurah kepada keluarga beliau, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah dari beliau. Dan semoga saja kita semua yang hadir di sesi perkuliahan pada siang hari ini termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau di hari yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman mahasiswa, kita juga sudah tinggal dikit lagi apa namanya ya, menghadapi hari libur ya, hari libur atau hari-hari UTS, bahkan kita sudah mendekati UTS ya. Oke, baik teman-teman semua, saya share screen. Apakah screen saya terlihat dengan jelas? Terlihat, Pak. Terlihat ya, oke baik. Oke, hari ini kita, oh ya saya cek dulu olunya ya. Oke, sebelumnya saya menghimbau ya, sebelum dimulai sesi perkuliahan ini, saya menghimbau kepada teman-teman mahasiswa semua untuk mengisi presensi kehadiran ya, presensi kehadiran secara mandiri via Olu. Oke, sini. Di sini sudah ada berapa nih? Yang absen sudah ada Andrianto, Erlangga, Fitri Lesi, Hardianto Putra, Ikhwan, Imam Santoso, Kitamari, Ramadan, Saputra, Yusuf ya. Sudah ada 10 orang ya, baru 10 orang yang absen ya. Oke, jadi
jangan lupa untuk mengisi presensi kehadiran. Terus terkait materi perkuliahan hari ini ya, sudah saya share ya, teman-teman bisa mengaksesnya ya, ada di sini, dan suplemen materialnya juga sudah ada ya. Oke, ini ya materinya. Saya buka dari sini aja deh. Suplemen materialnya juga sudah ya, suplemen materialnya nih yang berhubungan dengan materi hari ini ya. Decision tree ya, ada NEP Bayes sama klasifikasi ya. Semoga cukup waktunya ya. Oke, itu baik. Seperti biasa, visi dan misi dari Prodi Teknik Informatika ya, teman-teman mahasiswa. Terus ada sistem penilaian ya, sistem penilaian baik itu komponen penilaian ya, keaktifan, project, terus UTS dan UAS. Oh ya, sebelumnya sebentar saya mau share di grup ya, di grup itu mana ya, itu IMK. Sebentar ya, mohon maaf teman-teman, saya share dulu. Nah, itu ya, itu saya share barusan info. Terus mana lagi ya tadinya ya? IMK. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman tertarik dengan kan sekarang teman-teman semester 6 nih, ngambil mata kuliah IMK ya, Interaksi Manusia dan Komputer. Nah, di IMK tersebut kan ada pembahasan terkait UI atau UX ya. UI itu adalah user interface, UX itu adalah user experience gitu ya. Bagaimana kita tidak hanya membuat UI saja, tapi juga menghasilkan UX gitu ya. Nah, tapi saya tidak bahas detail karena ini bukan mata kuliahnya ya. Di sini hari ini adalah mata kuliah data mining. Saya hanya share saja informasinya. Silakan kalau misalnya teman-teman tertarik tentang dunia UI dan UX ya, itu bisa join di bootcamp ya, bootcamp yang tadi saya share di grup WA ya. Nah, itu pembicaranya adalah alumni UHAMKA angkatan 2015 yaitu Erikson. Kebetulan Erikson ini adalah mahasiswa bimbingan skripsi saya waktu itu ya. Nah, gitu ya, dia alhamdulillah ya. Jadi dia saat ini adalah bekerja sebagai UX designer di tokocrypto.com ya, tokocrypto.com. Jadi silakan ya, bisa tanya-tanya, sharing-sharingnya nih kepada kakak kelas ya, gitu ya. Dan dia memang sekarang sudah menjadi profesional di bidang UX ya, UI UX. Jadi spesialisasinya dia adalah UX gitu ya. Oke, jadi tokocrypto.com itu juga dia yang mendesain UI dan UX-nya. Oke, silakan ya nanti kalau misalnya teman-teman berminat ya. Oke, baik, itu out of topic ya. Kembali lagi ke laptop terkait data mining ya. Nah, di pertemuan ke-6 ini ya, kita masih membicarakan tentang klasifikasi pada data mining ya. Yang menjadi indikator kompetensi di pertemuan hari ini adalah bagaimana mahasiswa mampu mengetahui, memahami, serta nantinya dapat menjelaskan tentang teknik klasifikasi di data mining. Karena tujuannya mata kuliah di semester 6 ini ya nanti bisa Anda bawa, bisa Anda jadikan sebuah penelitian, entah itu penelitian di skripsi maupun Anda tuangkan menjadi sebuah tulisan di jurnal ilmiah gitu ya. Nah, klasifikasi hari ini ya itu ada decision tree ya, algoritma spesifiknya juga ke algoritma C45 ya. Oke. Terus ini adalah ayat muhasabah hari ini ya dari surat Al-Baqarah 183 ya. Menganjurkan, mewajibkan, bukan menganjurkan lagi, mewajibkan ya. Kata-katanya adalah diwajibkan. Diwajibkan kepada orang-orang yang beriman untuk berpuasa ya. Jadi yang dipanggil ini adalah orang-orang yang beriman gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mahasiswa merasa orang-orang yang beriman
dalam agama Islam, maka ya wajib berpuasa gitu ya. Karena saya lihat kalau saya di jalan gitu ya, sedang naik motor atau mau ke kampus atau keluar kampus gitu, itu selalu saja ada orang yang apa ya istilahnya ya, yang tidak melaksanakan puasa gitu ya. Oke lah kalau misalnya dia non muslim, tapi kalau misalnya dia muslim ya, atau dia beragama Islam tapi dia di saat bulan Ramadan ini ternyata nggak berpuasa ya, dia nggak menghormati ya orang yang beragama Islam juga ya. Jadi tanda-tanda keimanannya tuh nggak ada gitu ya, karena nggak terpanggil hatinya ya. Karena Allah nih di dalam Al-Quran ya, surat Al-Baqarah ayat 183 tuh memanggil, mewajibkan kepada orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Oke. Apalagi sekarang sudah mendekati ya istilahnya apa ya, kalau bahasa kompetisi ya, lomba lari maraton misalnya, ini adalah mendekati garis finish ya. Jadi mendekati garis finish ya jangan santai-santai, tapi ya kita harus gaspol gitu ya, karena ya indikator kemenangannya ya ditentukan mendekati garis ya. Sama kayak misalnya orang mau pemilu gitu ya, pemilunya 2024. Nah, di tahun 2023 ya udah mulai tuh. Jangankan 2023, 2022 sudah mulai itu kan. Cari pasangan siapa yang cocok, si A dengan si B, si C dengan si D. Nah, terus di 2023 tuh dimaksimalkan tuh. Dimaksimalkan apa ya namanya ya, marketingnya ya, segala macamnya ya, dan lain sebagainya, supaya 2024 jagoannya bisa menang gitu ya. Jadi ya sekarang nih waktunya untuk gaspol gitu ya di 10 hari terakhir. Baik. Klasifikasi merupakan salah satu teknik data mining. Dari yang 5 itu ya, ada klasifikasi, asosiasi, clustering, prediksi. Nah, klasifikasi ini berarti dia mirip nih ya, classification dengan prediction. Dengan estimation. Ya. Nah, kalau di klasifikasi dia adalah memprediksi ya, memprediksi. Kalau bahasa Indonesianya memprediksi itu istilahnya apa ya? Menebak ya. Menebak. Jadi classification ini membuat model ya. Model ya, kita udah pernah bicarakan di pertemuan sebelum-sebelumnya apa itu model gitu ya. Nah, jadi membuat model berdasarkan data. Ya, data apa? Data training atau data pelatihan, data latih. Gitu ya. Nah, jadi ada muncul lagi istilahnya kalau di data mining itu ada data latih, data uji, ya, atau ada data training, data testing, ya, data latih, data uji. Nah, apa itu data latih, data uji? Sebenarnya kalau misalnya teman-teman baca di suplemen materi yang saya sediakan itu sudah ada gitu ya, apa itu data latih, apa itu data training gitu ya, sudah ada. Oke ya. Dan di slide juga ada ya, di slide juga ada ya. Jadi ada data latih, data uji. Jadi gini teman-teman, misalnya konsepnya adalah seperti ini ya. Bayi kali ya. Jangan bayi ya, terlalu kecil ya. Oke, anak balita. Nah, gitu ya. Misalnya ini deh gitu ya. Misalnya ini anak balita nih ya. Ada anak balita. Ya, ada anak balita. Anak balita ini belum punya pengetahuan nih. Belum punya knowledge. Nah, sama orang tuanya mau diberikan pengetahuan, ya. Jadi ibaratnya ya, ini konsep aja gitu ya biar teman-teman lebih ngerti. Nah, jadi ibaratnya dia adalah sebuah sistem ya. Dan kita sebagai si developer, si programmer gitu ya, memberikan sebuah knowledge, pengetahuan ya. Sama si bayi ini juga diberikan bukan bayi ya, balita ya. Balita ini diberikan pengetahuan oleh orang tuanya. Misalnya dia dikenalkan huruf ya, huruf yang seperti ini hurufnya adalah A, terus ini adalah B, ini adalah C ya. A itu huruf pertama dari apel misalnya. B itu huruf pertama dari boneka gitu ya, dan seterusnya. Nah, pengetahuan pertama itulah yang disebut dengan data latih atau data training. Gitu ya.
itu adalah data latih atau data training, sehingga nanti dia akan mengenali objek-objek ya atau apapun itu ya atau sesuatu gitu ya berdasarkan pengetahuan yang pernah diberikan oleh orang tuanya gitu ya. Jadi A untuk apel gitu ya. Huruf A besar untuk apel, huruf B besar adalah huruf pertama dari boneka, huruf C besar huruf pertama dari cangkir misalnya. Nah, itu dia mendapatkan data pelatihan atau data training gitu ya. Dapat knowledge-nya pertama kali dari data training. Sehingga nanti akan ketika sudah punya pengetahuan itu, orang tuanya mau menguji, ngetes gitu ya, mau ngetes seberapa ingat atau seberapa besar daya tangkap dari si balita ini ya, si anaknya gitu ya. Nah, makanya muncullah data testing. Nah, gitu ya. Jadi data testing adalah data yang digunakan untuk mengetes, menguji seberapa besar kemampuan dari sistem gitu ya, setelah diberikan data-data latih yang tadi gitu ya. Oke, jadi seperti itu konsepnya ya. Jadi kita ingin membuat semua model ya, sebuah model apapun itu modelnya. Nah, kalau diklasifikasi ini modelnya bisa net Bayes atau decision tree ya, decision tree yang paling mudah gitu ya. Nah, tentunya ada algoritmanya decision tree, ada ID tree, ada C4.5 gitu ya. Nah, tentunya modelnya ini dimasukkan sebuah data latih dulu atau data training lah istilahnya ya. Nah, ketika sudah jadi penerapan modelnya, tentunya kita ingin ngetes gitu ya. Sama ketika teman-teman membuat sebuah sistem membuat sebuah sistem informasi misalnya, sistem informasi sekolah, itu kan sebelum diimplementasikan ke pengguna atau user, itu dites dulu gitu ya, diuji cobakan dulu, ditesting dulu gitu ya. Nah, testingnya ini menggunakan boleh black box testing ya, boleh white box testing ya, terserah gimana teman-teman mau cari mau melihatnya berdasarkan apa. Kalau misalnya ingin melihatnya berdasarkan performance, maka ditesnya menggunakan pendekatan white box testing. Tapi kalau misalnya ingin melihat performa atau mengujinya berdasarkan usability ya atau ketersediaan gitu ya atau fungsionality ya, maka boleh menggunakan atau metode pendekatannya black box testing gitu ya. Setelah itu baru keluarlah data hasil pengujiannya gitu ya. Data hasil pengujiannya apakah kalau di black box testing tuh yang dites modul berapa, terus valid gitu ya. Valid gitu ya dan lain sebagainya. Sama ya. Di data mining juga seperti itu. Ketika model itu diberikan data dikenali dulu ya, diberikan data-data training sehingga model punya pengetahuan ya. Maka sebelum diimplementasikan harus diberikan data uji dulu ya atau data testing. Ya, lalu nanti dikeluarlah hasilnya seberapa akurat ya. Ya, kalau bisa error ya, bisa besarnya error atau bisa akurasi ya dan lain sebagainya. Nah, kalau di klasifikasi ini ya, teknik klasifikasi itu lebih banyak ke seberapa besar akuratnya gitu ya. Jadi itu. Oke. Itu tadi mana ya? Nah, ini ya. Oke. Nah, jadi tujuan dari klasifikasi ini ya adalah memprediksi sesuatu yang belum diketahui gitu ya. Kita ingin membuat sebuah prediksi. Sama kayak tadi ya, balitanya sudah diberikan A, B, C gitu ya. Nah, nanti ketika misalnya dikasih huruf ya, huruf A, dia benar nggak bisa mengenali bahwa ini adalah huruf A gitu ya. Nah, terus dia jadi memprediksi gitu ya, diberikan huruf B, nah benar nggak ini ditebak huruf B gitu ya, atau jangan-jangan ini ditebak huruf A gitu. Nah, makanya nantinya ini akan berhubungan dengan tingkat akurasi, karena yang namanya prediksi belum tentu 100% itu benar gitu ya, belum tentu mesin ya atau sistem ya atau komputer lah gitu ya, komputer memprediksi sesuatu itu
benar 100% gitu ya. Makanya nanti ada muncullah tingkat akurasi. Ya, di sini adalah muncullah tingkat akurasi. Oke. Nah, implementasi dari teknik klasifikasi pada data mining ya bisa digunakan untuk persetujuan kredit ya, misalnya pada saat pengajuan kredit dilihat dari umur, dilihat dari segi gaji gitu ya, maka orang ini layak nggak untuk mendapatkan pinjaman gitu ya, atau boleh mengajukan pinjaman gitu ya. Atau bisa juga mendiagnosis penyakit, misalnya kita kasih pengetahuan penyakit COVID gitu ya, ciri-cirinya tuh batuk, apalagi flu, demam sampai berapa hari gitu ya. Jadi kalau misalnya ada data gitu ya, dia apakah dia batuk, iya, apakah dia demam sampai 3 hari, iya gitu ya. Nah itu bisa sistem atau komputer ya, komputer ini bisa memprediksi ini penyakit COVID atau bukan gitu ya, karena kan COVID juga mirip ya dengan flu lain gitu ya. Nah nanti hubungannya nanti tingkat keakurasian. Terus juga target marketing ya. Jadi apakah di suatu daerah misalnya ya, di suatu daerah terkait marketing ya, apakah ini perlu dilakukan sebuah marketing ataukah tidak gitu ya, karena nanti dilihat dari biasanya kalau untuk marketing itu tingkat pendapatan ya di penduduk di sebuah daerah tertentu ya. Kalau misalnya pendapatannya ya minimal UMR, maka boleh nih dilakukan marketing misalnya terkait penjualan rumah misalnya ya, properti gitu ya, rumah subsidi misalnya. Nah, kalau misalnya penduduknya mayoritas di situ pendapatannya adalah UMR, maka boleh nih diajukan sebagai target marketing dan lain sebagainya gitu ya. Banyak sekali ya. Nah, ini ada contoh kasus teman-teman mahasiswa. Misalnya yang kita punya ya adalah data mahasiswa, ya data mahasiswa. Nah kita pengen nantinya memprediksi apakah mahasiswa tersebut bisa lulus tepat waktu atau tidak tepat waktu atau istilahnya terlambat gitu ya. Nah kita pengen nantinya sistem atau komputer ya atau mesin lah gitu ya, mesin bisa menebak atau memprediksi apakah mahasiswa tersebut bisa lulus tepat waktu atau tidak gitu ya. Misalkan ya, ini adalah contoh kasus. Ya, ini adalah datanya gitu ya, datanya ada yang seperti ini ya. Ada yang masih ingat kalau misalnya ini adalah field ya, kalau di data mining atau machine learning ini namanya apa? Kalau yang ini? Ini yang berupa kolom nih. Apa nih namanya? Teman-teman mahasiswa kemarin? Ada yang masih ingat? Gimana? Ini ada header nama ya. Ada nama tuh fieldnya ada Budi, Wati, Badu, Rudi ya. Ada IPK semester 1 ya. Matdas ya atau mata kuliah dasar gitu ya. Apa nih? Masa ada yang ingat ya? Ini adalah atribut ya, atribut atau feature. Feature. Nah, yang di sini adalah apa nih? Yang keterangannya nih adalah label. Waduh, luar biasa nih, nggak ada yang ingat ya. Kacau deh juga deh. Oke, ini adalah label. Kenapa ini diberikan label? Ingat, di pertemuan sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan tentang yang namanya supervised learning dengan unsupervised learning. Nah, karena klasifikasi itu lebih kepada atau lebih kepada supervised learning, maka dia harus ada labelnya atau targetnya. Nah, jadi ada deretan kolom seperti ini, ada nama, IPK semester 1, mata kuliah dasar ya, nilai mata kuliah dasar, terus ini adalah labelnya. Jadi kalau misalnya ya, Budi apa namanya seorang mahasiswa yang IPK semester 1-nya adalah 3 dan mata kuliah dasarnya dapat A semua gitu misalnya ya, maka dia bisa lulus tepat waktu gitu ya. Nah, ini adalah label ya. Atau kalau di supervised learning tuh gurunya gitu ya, pendampingnya gitu ya, pendampingnya, gurunya, dia akan memberikan keterangan dia bisa lulus tepat waktu gitu ya. Jadi kalau misalnya ini
menghasilkan sebuah rule atau aturan, jadi bacanya adalah if IPK lebih dari 3 ya, IPK mahasiswanya di semester 1 lebih dari 3, atau mata kuliah dasarnya semua dapat A, maka dia bisa lulus tepat waktu gitu ya. Jadi seperti itu. Misalnya kita punya data latih ya atau data training seperti ini ya. Ini adalah contoh data training gitu ya. Ya, jadi kalau di klasifikasi data trainingnya harus punya label, harus punya target, gitu ya, seperti yang di sini. Oke, nah nanti ketika misalnya kita ingin mengetahui sejauh mana ya model yang telah kita buat ya tadi ya, jadi model itu bisa berupa grafik, bisa berupa decision tree, bisa juga berupa aturan seperti ini ya, berdasarkan data training. Nah, kita ingin melihat sejauh mana yang model yang kita hasilkan ini bisa memprediksi apa namanya besarnya tingkat akurasi bisa memprediksi gitu ya modelnya ini si mesin ini. Maka kita berikan data testing atau data uji ya dari si model yang telah dibuat. Jadi kita berikan data uji ya. Tentunya data uji ini tidak sebanyak nantinya ya. Nantinya itu tidak sebanyak data training gitu ya. Jadi ada perbandingan-perbandingannya. Nah, itu bisa teman-teman baca, bisa teman-teman dapatkan perbandingannya berapa-berapa saja dari literatur yang telah saya berikan. Ya, jadi ada yang men-splitnya, ada yang membaginya menjadi 80-20 gitu ya. Jadi perbandingannya 80-20, 80% untuk data training. Sedangkan data ujinya adalah 20%. Nah, itu diambil secara random saja, acak gitu ya, diambil secara acak. Ada juga yang membaginya secara 60-40 gitu ya, 60-40 gitu ya. Tapi sebaiknya ya berdasarkan literatur ya rekomendasinya adalah data testing tidak lebih banyak dari data training ya. Data testing tidak lebih banyak dari data training. Oke ya. Oke. Oke, baik. Ya, jadi nanti diberikan model seperti ini, apakah ini nanti sejauh mana tingkat akurasi si mesin bisa menebak ya, bisa memprediksi modelnya. Oke, sehingga muncullah data baru nantinya ya. Nah, ini akan saya jelaskan melalui model menggunakan rapid manner saja gitu ya, agar teman-teman lebih melihat. Oke. Jadi tujuannya data training itu ditujukan untuk membuat sebuah model atau memberikan pengetahuan ke si mesin. Sedangkan data testing untuk melihat apakah model yang kita buat ini sudah bisa memprediksi dengan benar gitu ya melalui tingkat akurasi. Tentunya semakin besar tingkat akurasi maka modelnya semakin baik gitu ya. Sebaliknya, semakin kecil tingkat akurasi, maka modelnya tidak dikatakan semakin baik, gitu ya. Jadi kita model tersebut dikatakan baik apabila tingkat akurasinya semakin besar, gitu ya. Bahkan ada juga yang 100%, gitu ya. Ada juga yang 100%, tapi biasanya mendekati 100%. Atau dia di atas 65, gitu ya, 65%. Oke. Nah, proses klasifikasi di data mining ini adalah kita ingin mengetahui data yang belum diketahui kelasnya, gitu ya, kelas datanya, gitu. Apakah dia lulus tepat waktu tadi ya, kalau misalnya contoh kasusnya adalah mahasiswa ya, bisa lulus tepat waktu atau tidak. Nah, sebelum dilakukan sebuah klasifikasi, tentunya ada tahapan pembersihan data atau data cleaning, gitu ya, untuk mengurangi noise dan missing value. Karena bisa saja data yang kita punya nantinya terdiri dari missing value atau ada data yang tidak ada gitu ya, missing gitu ya, miss di dalamnya tuh tidak terdapat data. Nah, itu bisa kita hapus gitu ya. Nah, itu masuk ke dalam tahapan data cleaning. Nah, di modul yang sebelum-sebelumnya juga ada tuh. Modul Rapid Miner sudah saya share di OLU juga bagaimana proses data processing ya termasuk data cleansing ya di data mining gitu ya.
Nah, terus sebelum klasifikasi juga kita memilih atribut yang digunakan ya. Jadi atribut-atribut yang kita apa ya gunakan ya itu kita pilih gitu ya. Sedangkan yang tidak digunakan bisa kita skip ya atau tinggalkan saja. Gitu. Atau bisa saja ada atribut yang mirip ya, yang mirip atau bahkan dia tidak begitu penting sama sekali ya, karena ini kan datanya bisa kita build dari data questionnaire ya, atau bahkan kita bisa ambil datanya dari data source yang sudah disediakan di website ya, seperti website Open Data Jakarta atau website KD Nuggets atau Kaggle dan lain sebagainya. Nah, terus dilakukanlah tahap normalisasi data, sama mirip dengan seperti tahap normalisasi pada database gitu ya, atau basis data ya pada mata kuliah sistem basis data. Setelah itu dibuatlah sebuah model, dan untuk mengevaluasinya ya tadi ya, kalau kita ingin melihat akurasinya maka kita bisa menggunakan classifier akurasi ya, yaitu memprediksi label kelas, atau kita bisa melakukan prediktor akurasi ya, atau memprediksi nilai atribut gitu ya. Terus ada juga yang ingin mengevaluasinya dari segi kecepatan gitu ya. Ada juga yang mengevaluasinya dari segi robustness ya. Robustness tadi ya karena bisa saja data yang didapatkannya itu terlalu banyak noise sama missing value gitu ya. Jadi kita ingin tingkat ke apa ya istilahnya, ketepatannya gitu ya, ketepatannya dan lain sebagainya lah. Nah, oke, berikutnya adalah model decision tree. Nah, di teknik atau pendekatan klasifikasi ini lebih banyak mengadopsi model decision tree atau pohon keputusan, karena itu lebih mudah untuk dibaca dan dibuat. Nah, decision tree ini sebelumnya diciptakan oleh Ross Quinlan ya, Ross Quinlan, dan decision tree ini yang paling terkenal adalah algoritma ID3 dan C4.5, dan juga ada juga C5.0. Model pada decision tree ini lebih direpresentasikan atau diperlihatkan ya, atau tampilannya lebih ke dalam bentuk pohon atau tree ya. Nah, misalnya ini ya, decision tree. Misalnya ada data apakah seseorang ini keputusan untuk membeli sebuah komputer atau tidak ya. Jadi di sini adalah labelnya ya, yang lainnya adalah feature atau atributnya. Ya, bisa dilihat nih ada feature-nya adalah age, ada income atau pendapatan. Terus apakah statusnya dia adalah mahasiswa ya. Terus apakah dia punya riwayat cicilan ya, riwayat cicilan pembayar itu seperti apa ya, dan ini adalah labelnya gitu ya. Oke. Nah, ini contohnya ya, lebih enak sebenarnya pakai model ya, pakai model ini ya. Oke, apakah ini ya, saya rapid miner saya terlihat nih teman-teman mahasiswa? Rapid miner? Terlihatkah rapid miner? Terlihat, Pak. Oke, ya di feedback dong ya, biar saya tahu nih masih nyambung apa enggak ya, karena di daerah rumah saya ini hujan deras ya, takutnya nggak nyambung gitu ya. Oke, nah misalnya ada model seperti ada model rapid miner ya, rapid miner. Kita ingin membuat sebuah klasifikasi ya, model decision tree. Nah, kita pakai menggunakan data sampel aja ya, data sampel. Misalnya ini ya, deals ya. Kita drag deals-nya ini ya. Nah, ini deals. Di sini deals ini ada atributnya, ada age, gender ya, ada payment sama feature apa nih? Feature apa? Oh, feature customer ya. Nah, feature customer ini ada sebagai label gitu ya. Nah, makanya data sampel yang deals ini cocok sekali digunakan untuk klasifikasi ya. Kalau misalnya teman-teman mau belajar klasifikasi, karena dia
adalah supervised learning. Sudah ada labelnya, gitu ya, sudah ada labelnya. Nah ini ya misalnya ya, ini datanya tadi saya drag ya, saya ulangi lagi ya, saya drag gitu ya. Nah ini, terus kalau misalnya teman-teman mau lihat datanya apa saja ya, tinggal menghubungkan outputnya ke result ya atau res ya, result ya, tinggal di drag saja begitu ya, atau di double klik saja nih ya, ini langsung nyambung ya, terus di run. Nah ini kita bisa lihat datanya ya, datanya apa saja ya, terdiri dari 1000 data ya, 1000 row gitu ya, 1000 row atau 1000 record gitu ya. Ya. Nah, ini ada data-datanya. Ada feature customer ya, tentunya yang berwarna ya, yang berwarna ini ya. Ini adalah labelnya ya, seperti tadi sudah dilihat ya, ini label. Ada age, umur ya. Ada gender ya, gender apakah dia laki-laki atau perempuan. Ada ini apa nih? Payment method atau metode pembayaran. Apakah secara cek, kredit card, cash ya. Ada berapa nih metode pembayarannya bisa dilihat di statistik. Nah, ketika kita klik statistik, kita bisa melihat feature customer-nya pilihannya hanya 2, no atau yes ya. No atau yes ya. Ini akan kita jadikan sebagai sebuah data training gitu teman-teman ya. Yang deals ini ya. Yang deals ini kita jadikan sebuah data training. Oke, terus ada age-nya ya atau umur ya, tipe datanya integer. Terus umurnya ini ya minimal ya. Apa namanya? Nilai terendahnya adalah 17 tahun dan nilai tertingginya adalah 91 tahun gitu ya. Jadi di data ini teman-teman, di data ini kita mau melihat apakah dari customer yang pernah ada ya. Jadi ini adalah contoh data transaksi ya yang sudah pernah terjadi gitu ya. Kita ingin melakukan sebuah pembelajaran apakah dari customer yang selama ini di toko kita ya, nantinya ini bisa disebut sebagai future customer yang akan kembali lagi nanti belanja di toko kita gitu ya atau di warung kita gitu ya. Jadi customer yang akan melakukan pembelian berikutnya gitu ya. Oke, ini antara umur 17 sampai dengan 91, yang paling tua itu adalah 91. Dari segi gender atau jenis kelamin ya, hanya ada 2 jenis kelaminnya ya, hanya adalah male sama female ya. Jadi di toko kita tuh nggak pernah ada yang belanja yang abu-abu gitu ya. Selain male sama female gitu ya. Oke, terus di payment method ya. Jadi misalnya di toko dari data ini ya, data sampel ini, metode pembayarannya itu selain ini ada yang paling sedikit sama yang paling banyak ya. Tapi oke, nah kalau misalnya teman-teman lihat ternyata ada tiga metode pembayaran ya. Ada secara apa nih detailnya? Ini detailnya ya terlihat secara kredit card ya, menggunakan kredit card ya, tokonya ini misalnya ya, di tokonya itu bisa menggunakan pembayaran secara kredit card, bisa juga melakukan pembayaran secara cash atau tunai ya, atau bisa juga melakukan pembayaran melalui cek ya gitu ya, pakai cek gitu ya. Oke ya, ini kita bisa lihat melalui statistik. Oke, kembali lagi ke sini ya. Tadi ini hanya melihat data saja gitu ya, melihat datanya saja. Oke, kita hapus. Terus kita ingin melakukan decision tree ya, melakukan decision tree. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu di mana lokasi decision tree ini ya, kita tinggal klik di kolom pencarian operator ya, kita tinggal ketikkan saja tree. Nah, ternyata dia ada di modeling, predictive, masuk ke tree. Nah, tree-nya itu untuk sementara karena kita hanya bahas decision tree ya, kita random saja ya, kita random. Oke, ya kita masukkan di sini modelnya, sebuah model decision tree ya yang random. Sebenarnya ini ada penjelasannya ya, random tree itu untuk apa gitu ya. Nah, ini tinggal dibaca saja ya deskripsinya ya. Terus kalau misalnya teman-teman mau coba ya tinggal tutorial saja seperti kemarin ya, ada diklik tutorialnya maka langsung menyambung ya. Oke.
banyak deh ya. Oke. Terus kita hubungkan ya teman-teman output dari si data training ini ya, deals ya, data training deals atau transaksi pembayaran ke ini ya, ke random tree-nya. Terus modelnya kita hubungkan ke result ya. Ya, examiner-nya juga boleh lah kita hubungkan ke result ya. Terus kita jalankan. Oke, nah ini adalah yang tadi ya. Terus karena ini tadi saya menghubungkan dua nih ya teman-teman ya. Jadi dia membaca selain tree-nya, selain pohon keputusannya juga datanya juga muncul ya. Oke, nah ini adalah tree-nya atau pohonnya. Ya, ini adalah tree atau pohonnya. Nah, sebelumnya teman-teman ya, ini di random tree ini ya, di random tree ini ada parameters ya, ada parameter ya. Kita mau melihat kriteria yang dijadikan tree ini, yang dijadikan pohon keputusannya ini berdasarkan apa? Nah, ini kita bisa pilih apakah berdasarkan gain ratio ataukah berdasarkan information gain, berdasarkan Gini index atau berdasarkan akurasi. Tentunya nanti model tree-nya berbeda-beda ya. Misalnya tadi saya berdasarkan gain ratio atau saya rubah misalnya saya berdasarkan information gain. Misalnya ya, saya rubah ya, terus saya coba run lagi. Nah, ini akan berbeda nih sama yang tadi gitu ya. Nah, jadi itu berhubungan sama hasil modelnya ya. Oke, saya balikin lagi ke gain tree ya. Gain ratio ya. Ini bedanya di mana sih gain ratio sama gain tree? Ya, teman-teman bisa buka ya terkait decision tree ini ya. Decision tree ada yang namanya di sini ya penjelasannya. Nah ya, gain ya, gain. Yaitu terkait perolehan informasi. Definisinya ada deh kayaknya saya mana ya tadi ya. Jadi ada yang berdasarkan informasi yang dinilai ya, nilai ya, ada yang berdasarkan nilai, ada yang berdasarkan informasinya gitu ya. Nah, terus di parameter ini juga ya yang perlu diperhatikan ada namanya pre-running, bukan pre-running, sorry. Ya. Pre-running sama running. Ya. Jadi ini bisa tampil parameternya ketika diklik decision tree-nya ini ya. Nah, kalau running-nya ini ya saya aktifkan ya, saya aktifkan. Ini dia ya, saya coba aktifkan dulu ya. Nah, ini pohon keputusannya akan semakin panjang. Pohon keputusannya akan semakin panjang gitu ya, semakin panjang nih apa namanya menghasilkan ininya cabang-cabangnya gitu ya. Beda sama tadi ketika saya hilangkan. Nah, bedanya pruning sama pre-pruning ya. Pruning ini artinya adalah pemangkasan. Ya, pemangkasan. Pangkas gitu ya. Jadi kalau misalnya pohon sama seperti di dunia nyata, pohon tidak dilakukan pemangkasan, tentunya cabangnya juga semakin panjang gitu ya, semakin kemana-mana gitu, melebar kemana-mana, nggak out-outan gitu ya. Nah, di sini ada pilihan apakah ini mau tidak dipangkas gitu ya, tidak dipangkas. Kalau misalnya saya aktifkan tidak dipangkas, maka tadi akan muncul ininya pohon keputusannya cabangnya tuh banyak-banyak sekali gitu ya, cabangnya banyak-banyak sekali. Oke. Nah, tapi saya hilangkan saja ya. Nah, pruning ini adalah ketika model itu cabangnya pemangkasannya ya. Jadi saya tidak mengaktifkan ini, tidak mengaktifkan no pre-running, berarti saya ingin dipangkas gitu ya. Ya, karena ini adalah no pruning atau tidak dipangkas. Nah, saya tidak mau tidak dipangkas. Jadi saya inginnya dipangkas gitu ya, dipangkas. Dipotong gitu ya. Di lebih simpel gitu ya, di lebih simpel. Nah, bedanya pruning sama pre-pruning. Pruning itu adalah pemangkasan yang dilakukan setelah model itu jadi. Setelah pohonnya jadi. Nah, kalau pre-pruning adalah pemangkasan yang dihasilkan sebelum ya, sebelum pohonnya jadi gitu ya.
karena saya nggak mengaktifkan, jadi saya run lagi, maka decision tree-nya sesimpel ini, ya, sudah dibuat simpel. Nah, yang paling atas ini adalah root atau akar, ya, beda sama nah ini bedanya dengan yang pohon di dunia nyata. Kalau di data mining, yang paling atas itu atau di sistem komputer juga ya, semua yang paling atas gitu ya itu diistilahkan dengan root gitu ya, diistilahkan dengan root. Tapi kalau di pohon ya rootnya atau akarnya ya adanya paling bawah gitu ya. Jadi kebalikannya. Oke. Nah, ini ya tadi ya. Jadi bisa dilihat apakah ini adalah age ya. Ini adalah umur ketika orang tersebut ya atau customer tersebut umurnya kurang dari 31 tahun ya atau sama dengan ya 31,5 tahun, maka terkait metode pembayarannya ya bisa dilihat di sini ya. Nah, ya metode pembayarannya untuk yang menggunakan cash itu lebih banyak ya. Ya, atau ini ada 44 yang menggunakan cash ya. Sedangkan yang menggunakan kredit card pasti ya lebih lebih banyak lagi ya dibandingkan dengan yang tidak. Nah, untuk yang menggunakan cek justru lebih sedikit daripada yang tidak menggunakan cek karena cash lebih banyak atau kredit card lebih banyak. Nah, terus kalau dia umurnya di atas 31 tahun ya, maka yang menggunakan oke ya, ini bisa digeser-geser sebenarnya ya. Yang menggunakan kredit card kalau dia umurnya adalah lebih dari 72 kalau dia umurnya lebih dari 72 tahun maka dia tidak menggunakan kredit card ya. Karena biasanya orang yang lebih dari 72 tahun itu sudah nggak bisa juga ngajuin kredit card gitu ya. Nah, ini bisa dibaca ya. Kalau pohon keputusan seperti ini, maka bacanya lebih mudah ketimbang Anda membaca tabel seperti ini. Ya. Nah, ya, ketika Anda membaca tabel seperti ini, maka lebih mudah membaca model atau decision tree seperti ini ya. Nanti bisa teman-teman baca ya. Oke. Ya, begitu pula dengan yang pembayaran cek dan cash. Oke, ini baru membuat sebuah model. Ini jadi data training dan model. Ya, kita menghasilkan sebuah model. Nah, bagaimana ketika kita ingin melihat ya, diberikan sebuah data uji ya, diberikan sebuah data uji. Nah, untuk diberikan sebuah data uji, maka ya kita menggunakan ini deals yang test set atau data testing ya untuk yang deals ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya yang deals ini ya, misalkan saya ini kan dulu ya. Oke, saya inikan dulu, saya coba run. Nah, maka untuk yang testing ini, data testing itu tidak sebanyak dari data training. Kalau tadi data trainingnya adalah 1000 record ya atau 1000 row. Nah, untuk yang data testing ini hanya 500 ya. Artinya tidak sebanyak dari data training. Nah, ini diambil random ya, diambil random. Oke. Oke, ini. Nah, terus kita untuk mengaplikasikannya, kita menggunakan sebuah apa namanya ya? Apply model. Oh, model aja ya. Model. Apply model. Model. Mana model ya? Sampel model. Apply. Oh, ini ada apply model ya. Oke, ini ada di sini apply model. Oke, tinggal kita hubungkan saja ya.
apply model ini ke sini, dan yang data testingnya ya kita hubungkan ke sini. Jadi data label atau data training atau model yang dihasilkan dari decision tree ini kita akan coba uji dengan data training yang ini. Jadi di sini ngujinya, bukan di sini ya. Jadi di sini ngujinya, terus kita akan coba hubungkan ke result ya, ke result is. Oke, modelnya juga kita ke result. Nah, terus kita coba jalankan. Oke, ya. Nah, ini adalah tree-nya ya, teman-teman. Ini ada tree-nya dan ini adalah datanya. Nah, ini bisa terlihat ini beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi hanya ada future customer ya. Nah, ini ketika diberikan data testing ya, dicoba model mesinnya itu kita coba untuk dari ada 500 data yang akan diujikan ya. Nah, nanti apakah dari 500 ini semuanya bisa diprediksi dengan benar ya. Jadi yang ini adalah label pada data training ya. Yang ini adalah hasil prediksinya ya. Dilihat ini adalah 500. Jadi ini ya, karena tadi ini adalah yang ini ya. Yang ini adalah 500 dan ini jadi di sini hanya 500 yang di apa namanya masuk ke model yang ini hanya 500 dari data testing, membandingkannya hanya 500 saja. Oke, misalnya kita lihat data yang pertama ini dari data training dengan adanya confidence segini ya, age-nya 44, male ya, pembayaran kredit card, maka dia ya sebagai future customer. Dan hasil prediksi dari si mesinnya juga menebak yes. Data yang kedua, row kedua juga begitu. Ada confidence 0 ya, confidence apalagi sini ya. Confidence 0 sama confidence yes ya. Maka S-nya 86 dan dia female, maka dia sebagai future customer adalah no. Gitu ya. Nah, ini ditebaknya juga atau diprediksinya oleh si model, si mesin juga no. Data yang ketiga juga begitu. Ya, sama dengan data trainingnya. Nah, data keempat nih beda. Data keempat harusnya adalah no. Dari data trainingnya dia harusnya dihasilkan labelnya adalah no, tapi oleh si mesin ditebak adalah yes. Nah, ini ya. Terjadi perbedaan. Sama, data kelima juga begitu, data keenam juga begitu. Terjadi perbedaan. Nah, tapi kan kita tentunya melihatnya susah seperti ini. Maka kita harus buat satu lagi, yaitu adalah kita buat satu lagi scoring. Bukan. Saya ambil dari jurnalnya aja ya. Performance ya, kita mau mengukur performance-nya, evaluasinya adalah performance ya, karena kita mau mengevaluasi. Nah, kalau teman-teman lihat di performance ini banyak ya, ada yang regresi, ada yang SVC, ada yang binominal ya, karena kita tadi menggunakan teknik klasifikasi, maka kita performance-nya mengambil yang klasifikasi saja. Oke, nah ini performance ya. Kita hapus dulu ini outputnya. Oke, nah kita ingin mengetahui seberapa besar. Nah, ini udah masuk ke evaluasi. Seberapa besar tingkat akurasi dari model tadi. Karena tadi kan terjadi perbedaan. Ya, terjadi perbedaan. Ada yang ditebak oleh mesin. Ya, harusnya ini adalah no dari data trainingnya. Tapi ini ditebak oleh mesinnya, diprediksi oleh mesinnya adalah yes ya. Makanya kita ingin melihat seberapa besar tingkat akurasinya. Oke. Nah, ini menggunakan performance ya. Performance yang klasifikasi. Nah, ini dihubungkan ya, labelnya adalah dihubungkan dengan label sini ya. Jadi mengambil label yang dari model yang ini. Terus modelnya juga dihubungkan dengan ini ya. Terus ini juga dihubungkan dengan ini resultnya ya. Oke. Terus kita coba run.
Oh, berarti ini sorry. Oke, ini bukan ke sini modelnya. Oke, sorry. Ya, ini ke sini modelnya langsung saja ke sini karena dia dia hanya membutuhkan label saja. Jadi mendrag model yang ini bukan ke sini ya, bukan ke per ini ya, performance ini ya, tapi lebih ke result saja. Yes, kepada. Oke, dan kita akan coba run. Oke, ya, ini. Nah, ini bisa langsung terlihat akurasi, ya, tingkat akurasi dalam persen, ya. Ini ternyata tingkat akurasinya adalah sebesar 75%. Nah, tabel yang ini dinamakan adalah confusion matrix. Confusion matrix, ya. Jadi ini confusion matrix. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin skripsi atau penelitian terkait data mining, ini sudah ke evaluasinya. Evaluasinya nanti tinggal menjabarkan bukan grafik, ini adalah tabel ya, tabel confusion matrix yang ini, gitu ya. Yang pasti akurasinya adalah 75,20%. Jadi ada sebesar yang miss ya, prediksi yang miss dari si mesin ini adalah sebesar 2,23% ya, 20 atau kurang lebih 24% lah, gitu ya. 24% yang tidak diprediksi dengan benar oleh si mesin atau model kita ini. Oke, nah ini ya. Oke, jadi seperti itu dan ini modelnya sudah jadi, gitu ya. Sudah jadi modelnya, artinya ya kalau misalnya teman-teman bikin penelitian terkait bagaimana memprediksi mahasiswa bisa lulus tepat waktu ya, tentunya teman-teman bikin dulu datanya ya, terus diambil data testingnya ya, di random saja, boleh menggunakan perbandingan 80-20, misalnya datanya adalah 100, berarti 20 data atau 20 row dijadikan data testing, di random saja, gitu ya. Atau boleh juga menggunakan perbandingan 60-40. 60-40, maka data trainingnya adalah 60, data testingnya adalah 40 ya. Jadi seperti itu, dan ini sudah bisa dijadikan sebuah penelitian ya. Jadi nantinya tinggal menjabarkan ya, menceritakan di deskripsinya bagaimana menjelaskan grafik yang ini atau model yang ini ya, decision tree-nya, di kesimpulan nanti di bab 5 kesimpulan, dan juga terkait evaluasinya modelnya ya, seperti ini, sebesar berapa tingkat akurasinya, dan menjelaskan tabel confusion matrix yang ini. Jadi sudah jadi, itu adalah model sederhana dari sebuah decision tree. Nah, decision tree juga ya bisa dihitung secara manual ya, bisa dihitung secara manual ya, seperti yang dijelaskan di slide ya, bagaimana membuat sebuah decision tree ya dengan algoritma C45. Jadi kita memilih dulu atribut yang digunakan sebagai akar, terus membuat cabang di setiap nilainya ya, terus mengulangi proses yang sama. Nah, pemilihan atribut sebagai akar didasarkan pada nilai gain tertinggi ya. Tadi ini kalau itu berdasarkan gain ratio tadi ya, kalau di model data rapid miner tadi. Ini adalah rumusnya, rumus standarnya berdasarkan literatur ya. S adalah himpunan kasusnya, A adalah atributnya ya. Ya, jadi A adalah atribut ya. Ingat ya, atribut itu apa? Ada label, ada atribut gitu ya, dan lain sebagainya. Ya, misalnya ini adalah contoh ya. Contoh keputusan bermain tenis, berarti yang dijadikan label adalah yang ini ya, play ya. Karena inilah keputusan bermain tenis, berarti adalah play. Ini adalah labelnya. Apakah main atau tidak gitu ya. Nah, ini adalah ada datanya hanya 14 gitu ya. Cuacanya itu berawan, hujan ya, cerah ya, sunny itu cerah. Temperaturnya apakah panas, sedang ataukah dingin ya. Humidity itu adalah kelembapan, tingkat kelembapannya tinggi, normal ya. Windy-nya itu adalah berangin ya, berangin apakah benar beranginnya kencang atau tidak gitu ya. Nah, ini bisa kita hitung berdasarkan rumus yang tadi. Jumlah kasusnya adalah 14 ya, ini ya.
himpunan kasus ya, itu adalah himpunan kasus, berarti himpunan kasusnya itu S-nya adalah 14. Terus apa yang kita mau cari? Apakah misalnya kita mau cari dari yang sini ya, dari yang keputusan bermainnya dari 14 ini, yang no itu ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Berarti ada yang 4/14 gitu ya. Nah ini ya. Nah ini ya, entropinya nih ada yang 4/14 dikali. Nah itu tinggal dimasukkan saja sebenarnya ke rumusnya gitu ya. Ke rumus yang tadi di atas ini. Sehingga nanti muncul gitu ya. Muncul apakah branch-nya itu yang apa lebih mana yang dulu gitu ya. Apakah berarti dari yang sini ya, dari yang outlook, temperatur, humidity dan windy, ternyata gain yang paling besar itu adalah yang humidity. Setelah dihitung semuanya pakai rumus yang tadi, berarti setelah root ya, yang utama itu yang dijadikan root adalah yang humidity gitu ya. Nah, humidity itu isinya apa? Ya, humidity ini kalau kita lihat dari tabel ya, humidity ini isinya hanya height sama normal. Berarti humidity-nya kan di sini ya, height sama normal, height-nya berapa, normalnya berapa gitu ya. Nah, yang lebih dulu yang mana tadi setelah dihitung juga ya, berarti height-nya adalah segini ya, terus sampai bawah gitu ya. Oke, jadi itu kalau menghitung decision tree atau membuat decision tree dengan manual ya, tapi dengan menggunakan tools ya, decision tree-nya ini sudah langsung terbentuk gitu ya, terbentuk ya. Tentunya kita bisa juga menggunakan ini ya, decision tree untuk ini tadi adalah keputusan bermain golf ya tadi ya, ini ya, ini golf ya. Ya kita bisa buat tree-nya tree oke, random saja ya. Oke, kita bisa buat nah ini ya. Nah ini mau apa? Bisa saja yang kemungkinan muncul ini outlook gitu ya. Dari data ini ada data ya. Kita mau pakai parameter yang mana? Apakah kita mau pakai berdasarkan gain ratio atau information gain atau akurasi ya, itu yang muncul bisa saja berbeda gitu ya. Bisa saja berbeda. Oke. Jadi seperti itu teman-teman mahasiswa, ini sebenarnya penjelasan dari yang tadi itu adalah manualnya, yang di sini adalah modelnya ya. Tinggal teman-teman bisa nih bikin model dari sini, ini sama datanya hanya 14 juga ya. Oke ya, jadi teman-teman bisa membuat sebuah data penelitian nantinya gitu ya. Entah itu penelitian terkait macam-macam ya, macam-macam. Apply. Nah ini ya, scoring dia di scoring. Oke. Oke ya. Terus yes. Oke ya. Terus kita bisa juga melihat performance ya, performance-nya ya. Performance dari model yang telah kita buat. Oke, yes. Nah, ini ya. Performance-nya ternyata tingkat akurasinya adalah 64,2%. Nah, tentunya kalau parameternya saya rubah, yang random tree-nya ini ya berdasarkan gain ratio misalnya. Ya, apakah saya ingin lihat naik sedikit nih, tingkat akurasinya naik sedikit menjadi 64,29%. Ya, jadi itu akan menjadi berbeda-beda ya. Nah, tentunya dipilih dengan tingkat akurasi yang semakin besar gitu ya, tingkat akurasi yang semakin besar, silakan saja. Oke ya, ini karena saya tadi tidak mengaktifkan pemangkasan, mengaktifkan pemangkasan. Kalau tidak mengaktifkan pemangkasan maka ini bisa saja berbeda. Ternyata sama, ternyata sama karena datanya hanya 14. Oke baik, itu teman-teman mahasiswa. Dan yang ini ya, yang tugasnya adalah teman-teman ya. Tugasnya adalah teman-teman membuat kembali ya
untuk deals ya, deals ya di rapid miner supaya teman-teman ini. Nah, ini atribut yang digunakannya ya. Boleh dipilih atributnya hanya ini saja ya. Hanya 4 atribut ini dan lain sebagainya ya. Nah, ini jadi tinggal dibuat saja terus menjawab yang pertanyaan 3 ini gitu ya. Oke, pertanyaan yang 3 ini. Jadi sorry teman-teman. Yang disubmit itu bukan ininya. Yang disubmit bukan bentuk rekamannya, tapi PDF-nya. Jadi Anda menjawab operator apa saja yang digunakan untuk membuat model prediksi tersebut ya. Tadi terus graf yang dihasilkannya di screenshot ya. Terus kesimpulannya membaca bagaimana teman-teman membaca decision tree-nya ya. Itu di submit adalah PDF ya, PDF bukan link recordingnya. Oke, baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman mahasiswa terkait pertemuan hari ini? Suplemen materialnya silakan dibaca. Gimana terkait tugas? Ada yang mau ditanyakan? Pak, itu berarti nanti bentukannya PDF, Pak? Ya, yang disubmit itu PDF ya. Oh, jadi oke. Anda tidak merecord ini, tapi menjawab yang 3 tadi, menjawab yang ini ya, menjawab yang 3 pertanyaan ini. Operator apa saja yang digunakan ya di deals ya. Terus grafiknya, model yang dibuatnya, yang dihasilkannya tentunya beda-beda ya. Misalnya ada yang dia berdasarkan gain ratio, ada yang berdasarkan apa gitu ya, atau dia nggak dipangkas gitu ya. Boleh-boleh saja gitu ya. Nah, itu dijelaskan alasannya gitu ya. Jadi seperti itu ya. Di submit adalah dalam bentuk PDF. Oke. Baik, itu saja. Ada yang lagi yang mau ditanyakan, teman-teman mahasiswa? Mungkin sama ini Pak, mastiin yang dan poin kedua tuh yang atribut digunakan itu semuanya apa satu aja kita milih salah satu? Enggak. Yang digunakan hanya yang 4 ini. Jadi atributnya itu kan ada beberapa ya. Kalau di deals itu sebentar. Yang di deals ini saya lupa deh. Mesti diputus-putusin dulu nih. Nggak usah diputusin. Saya bikin baru aja. Oke, deals ya. Deals ini kan dia punya berapa atribut ya? Oke, atributnya cuma 4 ya, berarti 4 ya. 1 2 3 4. Ya cuma 4 sih. Cuma 4, berarti atribut yang digunakan ya ini. Bukan pilih salah satu. Ini atribut yang memang digunakan. Gitu ya. Karena kalau satunya nggak ada, dia belum tentu valid ya. Ini jadi dia membacanya ketika dia berumur, ini kok umur 91 ya. Karena tadi saya short umur ya. Dia berumur 17 dan dia gendernya female, menggunakan payment methodnya credit card, maka dia akan menjadi future customer gitu ya. Jadi data trainingnya seperti itu. Jadi kalau atributnya dihilangkan ya itu nanti berbeda, akan menjadi berbeda. Boleh saja dihilangkan gitu, tapi nanti decision tree-nya bisa berbeda. Jadi ya menggunakan ini aja. Ini kebetulan memang hanya 4 ini ya. Hanya 4 atributnya. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Oke. Baik, kalau misalnya tidak ada, sepertinya ini adalah pertemuan terakhir kita di bulan Ramadan ya, di bulan Ramadan, karena di pekan depan kita sudah tidak ada pertemuan ya, karena sudah libur ya, sepertinya ya, sudah libur. Itu dan saya menghimbau kepada teman-teman mahasiswa ya untuk menggunakan kesempatan di bulan Ramadan ini, apalagi di 10 hari menjelang terakhir ya, menjelang Lebaran atau Idul Fitri, untuk memperbanyak amal ibadah ya, memperbanyak amal ibadah, karena tadi ya, apalagi kalau kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar yang itu pahalanya adalah sama besarnya dengan 1000 bulan atau kurang lebih adalah 83 tahun gitu ya. Jadi Anda tidak hanya bahagia di dunia tapi bahagia di akhirat. Baik, itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman mahasiswa. Tetap semangat, tetap beribadah dengan baik dan benar, tetap belajar dari sumber-sumber pembelajaran selain
sumber yang saya berikan. Ya, marilah kita akhiri sesi perkuliahan kita ya dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman mahasiswa, terima kasih ya. Oke, saya akhiri sesi perkuliahan kita hari ini.